Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya sampaikan kondisi terakhir kelistrikan Jawa Bali yang tadinya dipegang PLN. Jadi sejak awal dulu mulai didirikannya PLN oleh para founding fathers. Founding fathers itu adalah Bung Karno, Bung Hatta, Pak Muhammad Nasir, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain. Itu membentuk PLN berdasarkan dalil atau pasal konstitusi yang punya cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai negara. Dan beliau-beliau itu mempertimbangkan bahwa kelistrikan ini adalah merupakan hajat hidup yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Untuk itu kelistrikan setelah dinasionalisasi itu diberikan mandat kepada PLN. Jadi beliau-beliau mendirikan perusahaan listrik negara yang diberikan mandat mengoperasikan kelistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi sampai ke retail. Nah, di sini saya ilustrasikan dengan pembangkitnya dengan helm, transmisinya dengan botol mineral yang lebih tinggi, distribusinya lebih rendah, dan retail di sini kotak merah ini atau ini tempat pabrik kita, hotel kita, rumah kita di sini. Nah, aslinya seperti itu. Jadi semuanya oleh PLN. Tetapi perkembangan sekarang ini karena adanya ulah segelintir oknum pejabat, maka akhirnya yang PLN pembangkitnya ini Jawa Bali ini suruh minggir. Jadi sekarang ini 15.000 megawatt pembangkit PLN minggir, digantikan swasta semuanya. Dari sini swasta, jadi swasta hanya pembangkitnya saja menyalurkan listrik lewat transmisinya PLN, lewat distribusinya PLN. Retail pun sudah dijual oleh oknum direktur utama PLN saat itu, sehingga di sini pun sudah swasta, baru masuk ke rumah kita, hotel kita, pabrik kita di sini. Nah, seperti itu. Jadi kalau dulu listrik itu masih dianggap sebagai cabang produksi yang penting dan harus dikuasai negara, saat ini sudah tidak lagi. Jadi listrik itu masih merupakan cabang produksi yang penting, tapi sudah tidak dikuasai oleh negara lagi, tetapi oleh asing dan asing yang didukung oleh para oknum jabat yang memiliki kekuasaan atas PLN, dan retailnya dikuasai juga oleh mantan dirut oknum yang bekerja sama juga dengan pengusaha besar di sini. Jadi pembangkit saat ini dan retail saat ini sudah swasta seperti itu. Jadi sudah bukan tidak dikuasai negara lagi. Nah, pada kesempatan ini justru saya mau konfirmasi kepada para petinggi negeri saat ini yang dipimpin oleh Bapak Joko Widodo. Kan saat permulaan beliau itu berkuasa, itu kan meneriakkan zel-zel nawacita. Nawacita di sini kan sebenarnya kan merupakan jargon-jargonnya Bung Karno lah, semacam itu. Ada nawacita, nawaksara, itu untuk memperkuat dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu untuk memperkuat. Tapi sekarang kok nawacita tetap didengungkan, tetapi kok prakteknya seperti ini. Jadi pembangkit sudah nggak ada. Sini swasta, kemudian retailnya swasta. Pembangkit swasta, retail swasta. Perusahaan listrik negaranya yang tadinya dikuasakan untuk menguasai hajat hidup orang banyak, sekarang hanya menguasai tower-tower saja. Sehingga saat ini tarif listrik sudah tidak ditentukan oleh PLN lagi. Sudah SK Direktur Utama untuk mengatur tarif listrik yang R1 1.200, R2 1.400, R3 1.500 dan seterusnya sudah nggak bisa. Tarif listrik sekarang tergantung dari kesepakatan antara pembangkit dan retail di sana. Nah, ini bagaimana ini sekarang
kok zaman nawacita seperti ini malah. Nah, bagaimana ini? Dan kemarin sudah terjadi lonjakan 2 kali lipat yang kemudian Pak Laude Ida dari Ombudsman protes kepada PLN. Nah, PLN dalam hal ini saya lihat ya bolak-balik nggak jelas jawabannya. Awalnya mengatakan bahwa kenaikan listrik adalah akibat apa? Work from home, stay at home. Jadi pembatasan sosial berskala besar PSBB yang mengharuskan orang tinggal di rumah sehingga pemakaian listrik besar. Itu jawaban PLN yang pertama. Sedangkan jawaban PLN berikutnya adalah karena adanya kebutuhan administrasi, penyesuaian sehingga terpaksa ada kenaikan biaya listrik. Adanya jawaban PLN yang berubah-ubah seperti itu mengindikasikan kejadian yang sebenarnya. Mereka seperti itu, para pejabat PLN seperti itu karena menutupi yang ada ini. Mereka gak berani ngomong apa adanya bahwa pembangkit sekarang Jawa Bali itu dikuasai swasta asing dan asing. Mereka gak berani karena takut dipecat sama oknum tingginya, kan, baik Menko maupun Menteri, takut. Sehingga wah bolak-balik ngomongnya, tetapi akan lebih kelihatan, akhirnya akan terlihat bahwa dia ngomong bolak-balik seperti itu karena menutupi kejadian yang ada. Jadi sekali lagi saya konfirmasi, saya pertanyakan komitmen kepada Bapak Presiden Joko Widodo, bagaimana ini nawacita? Nawacita itu apakah terus kemudian liberal, MBMS dalam kelistrikan, multi-buyer, multi-seller seperti itu? Apakah nawacita itu dimaksudkan untuk meliberalkan kelistrikan di Jawa Bali awalnya? Apakah seperti itu? Nah, ini saya pertanyakan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan Pak Joko Widodo mendengar permasalahan ini ya, bahwa kelistrikan Jawa Bali sudah tidak seperti biasa lagi, sudah di luar PLN. PLN sudah gak bisa ngapa-ngapain, dia hanya keluar-keluar bikin SK, tetapi sudah tidak bisa mengatasi tarif listrik di Jawa Bali. Ini sudah sekarang mengikuti mekanisme pasar bebas. Sebagaimana kalau Bapak membuat SK daging sapi harus maksimum Rp100.000 per kilo, prakteknya di pasar sudah Rp120.000 per kilo, dan bahkan menjelang hari raya bisa Rp140.000 per kilogramnya. Itu mekanisme pasar bebas. Begitu juga listrik sekarang juga demikian. Nah, nantinya kalau sudah PLN bubar, karena saat ini kan hanya tower-tower jaga listrik di Jawa Bali, itu kedepannya PLN bubar. Setelah PLN bubar, ini akan suka-suka antara pembangkit dan retail suka-suka menetapkan, sehingga ya tidak ada pilihan lain lagi, konsumen harus mengikuti apa yang ada. Beda dengan telepon, beda dengan tiket pesawat yang ada pilihan. Kecuali kalau pembangkit swasta ini membuat transmisi sendiri, distribusi sendiri di sini, nah itu baru ada pilihan. Sekarang nggak ada pilihan. Pilihannya sekarang untuk yang punya duit pasang genset, atau pasang solar tap, atau apalah yang pokoknya bisa yang agak-agak mahal seperti itu. Sedangkan yang tidak punya duit, yang pas-pasan, pilihannya apa? Pilihannya sentir, lilin, teplok, upet, petromak paling banter. Jadi kembali seperti jalan dulu lagi. Ini terjadi di Filipina seperti saat ini. Saat ini terjadi di Filipina. Ini yang akan terjadi di kita juga. Nanti setelah dikuasai, setelah PLN-nya nggak ada. Sekarang kalau ada PLN, meskipun PLN nggak berkuasa di sini, tapi kan bahasa Jawanya masih ada pakai ada nggak enaknya begitulah, masih ada wadah. Tetapi nanti begitu PLN hengkang, nggak ada lagi ya. Ini sekarang kan kalau PLN cuma jaga tower, pemerintah negara kan juga mikir, ini ngapain nih PLN cuma jaga tower? Akhirnya dibubarin kan. Nah, pada saat bubar, ini akan seenaknya sendiri di mereka ini, nggak ada pengawasnya. Tarif listrik akan ditentukan oleh pembangkit asing dan retail yang sudah dikuasai oleh mantan direktur utama yang menjual ke swasta itu dengan ya para tauke-tauke itu. Nah, mereka berdua ini akan terjadi mekanisme pasar bebas. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.